Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para guru-guru kita, para kiai, para ustadz, para imam. Yang kami hormati ketua pengurus Masjid Dzul Firdaus beserta dengan kepengurusannya. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam majelis pengajian sehabis sholat subuh setiap hari Ahad. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa dicurahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kebahagiaan, hidayah dan kesuksesan dunia akhirat. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah di mana pada saat ini kita telah diberi kekuatan hidayah oleh Allah untuk selalu taat kepadanya. Tidak setiap orang diberi hidayah iman, dan tidak setiap orang yang diberi hidayah iman itu diberi hidayah kekuatan untuk beribadah, dan tidak setiap yang bisa beribadah diberikan keistiqomahan. Maka ketika kita sudah bisa iman yang benar, bisa beribadah, taat, istiqomah, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Semoga nikmat ini kita bisa syukuri sehingga akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kita kali ini ada banyak hal yang memang akan kita bahas. Semoga nanti 35 menit ke depan ini bisa kita tuntas membahasnya, sehingga nanti bisa ada yang kita bawa ke rumah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mari kita terus berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah segera memenangkan, melindungi, menyelamatkan saudara-saudara kita di Gaza sana. Karena sampai saat ini terus Pak perangnya Pak, dan ini bisa memakan waktu yang sangat lama. Recovery dari peperangan itu juga enggak sedikit biaya. Makanya kita juga berdoa semoga negara kita ini jangan sampai ada peperangan. Amin. Ada demonstrasi besar-besaran saja kita kadang sudah banyak hal yang memang sangat dirugikan. Makanya untuk itu hadirin, kita berdoa kepada Allah, kita doakan untuk mereka, semoga Allah segera memberikan kemenangan, kemudian segera merdeka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka semua. Amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil waj'alahum ka'asfin ma'kul. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang kedua,
ini sudah memasuki hari tenang, baik kampanye Pilpres maupun kampanye Pileg. Untuk kampanye Pilpres, mari kita tetap saling menghormati. Boleh jadi menurut kita atau menurut saya, dalam pikiran saya, dalam hati saya, bahwa capres saya ini yang terbaik, capres saya ini yang the best. Tapi boleh jadi di kepala orang lain, di pemikiran orang lain tidak seperti itu. Capres mereka juga yang terbaik menurut mereka, dari sudut pandang yang berbeda juga. Jangan kemudian ketika kita merasa bahwa capres pilihan saya yang terbaik, kemudian kita menyerang yang lain. Belum tentu sama, karena dalam pikiran pula hati dan pikiran masing-masing itu berbeda. Karena berbeda ini, maka marilah kita tetap saling menghormati, saling menghargai, dan insya Allah nanti juga 5 tahun yang akan datang akan ada lagi pilpres-pilpres seperti ini. Maka tidak perlu saling menghujat, saling menjelekkan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan Pileg, saya doakan semoga yang saat ini sedang berjuang untuk menjadi dewan, baik dewan kota, dewan provinsi maupun dewan pusat ataupun DPD, Allah kabulkan, dan semoga menjadi anggota dewan yang barokah, yang amanah, yang pandai, yang bisa dipercaya, dan betul-betul mewakili rakyat untuk menyuarakannya. Dan semoga jangan sampai terkena kasus korupsi, amin ya robbal alamin. Nah, yang ketiga hadirin, ini yang ada kaitannya dengan tema kita pada pagi hari ini, dan ini merupakan sebagian oleh-oleh kami dari mudik kemarin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, generasi terbaru saat ini, kelahiran tahun 2000-an naik atau sekitar 2005 dan sebagainya Pak, memasuki usia 15-20 tahun, ini sering disebut dengan generasi Z atau Gen Z itu Pak. Tahun 2000-an generasi milenial. Nah, kalau kita ini Pak, namanya generasi kolonial, katanya begitu Pak. Masya Allah, ini ada saja penyebutannya sekarang. Jadi kita yang tahun 60, 70, 80 ke bawah lagi Pak ya, tahun 50 ini generasi kolonial kata mereka. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, penyebutan anak muda sekarang. Nah, yang saya sampaikan begini, kemarin itu saya baru pulang, ada beberapa hal yang memang sangat perlu kita awasi anak-anak kita, cucu-cucu kita Pak, dari pengaruh sesuatu yang memang nggak baik buat kehidupan mereka. Yang pertama adalah terpapar ajaran radikal. Ini betul-betul harus kita awasi. Hadirin, radikal itu satu sikap yang memang tidak salah dalam hal semuanya, belum tentu juga. Karena ketika Bapak itu hujan angin harus sholat ke masjid untuk berjamaah, maka Bapak itu juga mempunyai sikap radikal dalam mengamalkan sholat berjamaah. Radikal itu kan overload ya, dalam artian sebuah sikap yang sangat-sangat luar biasa dalam menjalaninya, kan gitu Pak. Tapi yang saya maksud radikal di sini adalah radikal yang terpapar aksi terorisme, karena ini dibungkus dengan baju-baju agama. Padahal gerakan ini memang betul-betul dibuat oleh orang-orang yang memang membenci Islam, sehingga umat Islam sendiri dibenturkan saling membunuh, saling menembak, saling berperang, dan mereka lah yang akan memasok senjatanya. Ini memang seperti itu Pak. Kalau yang belum mengalami Pak, mungkin akan menyepelekan hal ini ketika salah satu atau beberapa keluarga belum pernah terpapar ajaran ini.
Tapi kalau sudah terpapar, baru jenengan akan merasakan, iya Pak Ustadz, luar biasa dahsyatnya. Karena kemarin hadirin, saya itu dari kampung, ada tetangga kampung itu Pak, dia itu anak yang gemar ibadah, datang ke masjid, punya ibadah. Sayangnya dia ini tidak mempunyai satu penunjuk jalan yang betul-betul mempunyai kapasitas ilmiah yang mumpuni. Akhirnya tiba-tiba Pak, dia mungkin kenal dan orang tuanya nggak ngerti kenalan dengan siapa. Tiba-tiba hampir 1 bulan hilang Pak, hampir 1 bulan hilang. Kemudian ya 3 minggu ke atas lah, itu pulang. Sampai di rumah jadi pendiam sekali. Masuk rumah, masuk kamar, enggak. Dan ibadahnya juga sudah mulai dikatakan kusuk, ya ke masjid ya kusuk, tapi juga sudah mulai agak beda gitu. Kalau meminta kepada orang tua itu harus seketika gitu. Misalkan minta makan ini ya harus, kalau enggak ya ngamuk gitu loh. Jadi kayak orang stres, dicuci otaknya. Antara dia mungkin saat ini tertekan untuk ikut berjuang, berjihad, atau untuk orang tua, itu makin kacau. Puncaknya setelah 4 bulan hadirin, dan dia kadang 2 hari hilang, 2 hari hilang. Puncaknya hadirin, pada saat 4 bulan setelah itu, orang tuanya baru mau sholat subuh ke masjid, buka dapur, anaknya sudah gantung diri di dapur. Pingsan orang tuanya. Nah ini jaga betul anak-anak kita. Dan saya kemarin ketemu dengan Densus itu, nanti suatu saat akan saya undang mereka untuk duduk di sini untuk menyampaikan paparan beliau tentang bagaimana asal muasalnya itu Pak. Mereka yang paham sekali. Dan memang itu dibuat untuk membenturkan umat Islam Pak. Karena mereka juga akan melakukan aksi untuk berperang di wilayah-wilayah muslim. Nah sayangnya hadirin, ini dibungkus dengan baju agama yang kuat, sehingga kita kadang terkecoh. Oh ini Islam kok, ini Islam, ini benar, ini gini. Terkecohnya kita di situ Pak. Ini hati-hati. Yang pertama. Kemudian yang kedua hadirin, adalah masalah narkoba di generasi muda, anak-anak cucu kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi penggunaan narkoba itu Pak, memang sudah dahsyat luar biasa. Saya ketemu dengan polisi yang dulu pernah menggagalkan penyelundupan narkoba masuk ke Indonesia Pak. Dia prestasinya itu sampai dapat piagam dari Bapak Tito Karnavian, waktu itu Kapolri Pak. Kata dia, saya baca sendiri Pak itu piagamnya. Dia menggagalkan penyelundupan yang masuk ke Indonesia itu, narkobanya seberat 1,6 ton Pak. Bayangkan 1,6 ton. Kata dia, bandar-bandar di Indonesia ini uangnya triliunan. Bahkan 1,6 ton itu, cek di HP-HP yang disita, itu begitu masuk ke Indonesia langsung habis Pak. Jadi ke Surabaya sekian, ke Jakarta sekian, ke kota-kota besar itu lah dipesan semua habis, dan cash and carry kata dia. Pembayarannya itu tunai. Bahkan saya pernah menggerebek dalam satu mall, di lapangan parkiran itu duitnya di dalam mobil, barangnya sudah di dalam mobil, transaksinya dengan mobil itu, tukar kunci selesai. Itu luar biasanya. Nah harganya itu andekan per gram itu 250-an ribu lah saya anggap itu. 1 kilo sudah 250 juta. Kalau 1 ton berapa miliar, berapa triliun. Itu yang masuk ke Indonesia, yang saya gagalkan, kata dia. Nah ini sangat luar biasa. Maka ya kalau yang memang belum terpapar, keluarganya masih aman-aman aja Pak. Tapi kalau nanti tiba-tiba tahu ketangkep polisi, baru kalang kabut kita.
Naudzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga hadirin, fenomena orang yang terinfeksi penderita HIV, Pak. AIDS. Di Tanjung Pinang ini, Pak, kalau boleh saya ekspos, yang mengajukan bantuan penderita AIDS itu, Pak, nggak sedikit, Pak. Sayangnya kami sengaja tidak mau mengekspos. Kalau setiap yang kami bantu ekspos, Pak, dari Basnas itu, Pak, maka mohon maaf, Bapak mungkin akan geleng-geleng kepala, kok masih ada yang seperti itu gitu. Tapi memang ada yang kanker di kemo, kanker paru-paru di kemo nggak kuat, kemudian minta tidak di kemo. Kemudian yang kanker kelenjar getah bening, kanker payudara, apalagi, Pak, bahkan kanker lidah ada. Ini terakhir kemarin yang mengajukan kanker paru-paru, paru-paru, Pak, ada kankernya, Pak. Naudzubillah. Gimana mau nafas, Pak? Nah, ini hadirin yang terpapar HIV itu tinggal kulit, Pak, tinggal kulit dan tulang, kasih dan diisolasi. Dan itu nanti naudzubillah min dzalik, Pak, kulitnya melepuh, Pak. Kemudian bibirnya sariawan. Tapi sariawan ekstrim loh ya. Jangan Bapak ketika sekarang sariawan, Ibu sekarang jangan-jangan saya ini, jangan ya kan, Bu, naudzubillah min dzalik. Ini sariawan ekstrim. Nah, itu macam fenomena gunung es. Tadi fenomena gunung es itu maksudnya yang nampak aja kecil di permukaan tapi bawahnya itu gunung. Nah, ini harus hati-hati. Maka untuk bapak-bapak laki-laki, naudzubillah min dzalik, ibu-ibu juga naudzubillah min dzalik, jangan sampai berzina, jangan sampai kena narkoba. Ini tiga hal ini yang luar biasa. Yang kemarin kebetulan saya jumpa dengan aktivis-aktivis ini yang ada di Jakarta dan di Jawa, Pak. Nah, ini kalau yang belum terkena memang oke, masih aman-aman, tapi naudzubillah kalau sudah terkena, naudzubillah min dzalik, semoga jangan sampai. Nah, kenapa ini kami sampaikan? Karena ada kaitannya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Nah, masalahnya ke sini, Pak. Hadirin, Isra wal Mi'raj ini kita sama-sama tahu bahwa inti dari peristiwa itu adalah turunnya perintah sholat. Intinya kan itu, Pak. Dan kita sepakat itu. Adapun kalau misalkan nanti ada cerita-cerita Rasulullah yang jumpa ini di perjalanan Isra wal Mi'raj, ya itu insya Allah hadirin ada hikmah yang bisa kita petiknya. Tapi yang jelas adalah intinya turunnya perintah sholat. Nah, hadirin, Isra wal Mi'raj itu terjadi tahun ke-10 kenabian. Berarti 10 tahun setelah Rasul diangkat menjadi nabi di Madinah, di Mekah, mohon maaf, di Mekah. Artinya 10 tahun sebelum turunnya perintah sholat ini, umat Islam kalau masuk Islam cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak dibebani masalah hal yang berkaitan dengan sholat. Ringannya seperti itu. Dulu zaman Rasulullah sebelum turun perintah sholat itu, Pak, kalau mau masuk Islam cuma syahadat selesai, nggak sholat, Pak, enggak, mereka belum wajib sholat. Bahkan nanti perintah-perintah zakat, perintah puasa itu kan nanti berketerusan, Pak, artinya berkesinambungan setelah itu. Nah, hadirin, tahun ke-7 kenabian, Raja Najasyi yang sudah muslim meninggal dunia. Disitulah kemudian Rasulullah mengadakan sholat gaib. Itulah sholat gaib pertama kali dalam catatan sejarah. Kemudian mulai tahun ke-8 dan seterusnya, itu umat Islam di Mekah diboikot, Pak. Nggak boleh jualan, nggak boleh bertransaksi, nggak boleh berkomunikasi orang Mekah dengan orang Islam. Orang Islam diusir dari Mekah, Pak. Jadi mereka hidup dalam satu tempat khusus, diisolasi. Bayangkan, mereka kelaparan, Pak. Sehingga ada satu riwayat itu, suatu saat ada seorang sahabat itu kencing, kemudian suaranya itu agak aneh. Setelah habis kencing selesai dikorek, ternyata di bawah air kencing itu, Pak, yang dikencing itu kan pasir. Itu ada selembar kulit binatang. Akhirnya dibersihkan, dicuci bersih, dimasak. Itu dimakan sampai 40 hari, Pak. Saking iritnya. Penderitaan yang luar biasa. Tahun ke-8, tahun ke-10 hadirin, itu hampir 2 tahun loh. Tahun ke-10
Ibu Khadijah yang membackup dakwah Rasulullah, seorang istri yang luar biasa. Jadi memang kalau kita ini membaca biografi Ibu Khadijah, itu memang perempuan yang dahsyat luar biasa. Kekayaannya yang sekian bagian, ada yang meriwayatkan 2/3 kota Mekah itu wilayahnya milik Ibu Khadijah, saking kayanya. Bahkan para pedagang-pedagang itu sering membawa dagangannya Ibu Khadijah. Artinya mereka cuma mendapatkan sekedar biaya model kalau sekarang broker lah gitu, menjalankan barang dagangnya Ibu Khadijah. Kayak apa kayanya? Begitu mau meninggal ibu, baju yang Ibu Khadijah pakai itu baju yang banyak tambalan. Ada yang mengatakan 64 tambalan, riwayat lain 84. Bagaimana seorang yang dulu konglomerat habis hartanya untuk berjuang dalam dakwah itu, memerdekakan budak dan lain sebagainya, pun dihabisin. Satu saat waktu mau meninggal, beliau itu bilang sama Fatimah begini, Fatimah bilang ayah, istrinya gitu loh Pak, bahasa kitanya seperti itulah. Nanti kalau ibu meninggal, ibu mau meminta kain serban ayah untuk dijadikan kain kafan. Kemudian Fatimah, ibu bilang langsung, malu kalau ibu bilang langsung. Akhirnya Fatimah bilang, ya ibu bilang kalau nanti ibu meninggal mau minta serban ayah untuk kain kafan. Ini bayangkan. Akhirnya Rasulullah datang ke Khadijah, dipangku Khadijah, dibelai Khadijah. Kemudian Rasulullah itu berkata begini, wahai istriku, apakah kamu menyesal mendapatkan suami seperti aku? Maksudnya sampai menghabisin hartanya itu loh. Apakah kamu menyesal sampai keadaan kamu saat seperti ini? Orang dulu yang sangat kaya raya. Kata Ibu Khadijah, jawabnya ibu, wahai suamiku, kalau suatu saat nanti engkau hendak menyeberang sungai untuk berdakwah, kemudian tidak menjumpai kapal perahu untuk menyeberangkanmu, pulang ke Mekah, gali tulang-tulangku, gali makamku, ambil tulang-tulangku, susunlah agar menjadi sebuah rakit sehingga bisa membawamu untuk berdakwah di seberang sungai sana. Artinya apa ibu? Jangankan kok cuman harta, nyawa, badan, raga kalau sudah mati, kalau bisa dikorbankan untuk agama akan dikorbankan untuk dakwahnya Rasulullah. Itu Ibu Khadijah. Makanya Rasulullah itu sangat, dan sejarah mencatat Rasulullah poligami setelah Ibu Khadijah meninggal dunia. Makanya kalau bapak-bapak nanti mau totalitas ikut sunnah Rasul, kalau mau poligami nunggu dulu istri yang pertama meninggal dunia. Ini ibu-ibu langsung senyum semua Pak. Betul Pak Ustadz, sepakat kan itu ya. Kita lanjutkan hadirin. Yang kedua, yang ketiga, Abi Thalib wafat Pak, padahal beliau yang membackup Rasulullah. Yang keempat hadirin, Rasulullah ini kan diusir dari Mekah, ingin ekspansi ke Taif. Sampai ke Taif, yang tadinya itu pembesar-pembesar Taif itu berkawan dengan Rasulullah, menolak, dilempari pulang Rasulullah. Bayangkan susahnya kayak apa. Ini andaikan Bapak, mohon maaf ini, andaikan aja, membayangkannya, menganalogikannya begini. Bapak punya istri, punya anak masih kecil-kecil, tinggal di rumah mertua. Istrinya meninggal dunia, mau kan kita harus keluar dari rumah mertua. Mau keluar kemana? Duit nggak ada sama sekali. Kemudian bapak tahu temannya itu punya tempat, selama ini baik sekali. Bapak datang ke sana, boleh nggak saya tempati tempat yang rumah kamu yang kosong? Malah diusir, dilempari, engkau ini nak numpang aja kerjanya. Bayangkan Pak, sakitnya kan. Kemudian bapak ingat, oh saya masih ada satu teman yang sering bela saya, mungkin kesanalah saya ada sesuatu yang bisa saya ambil. Bapak kesana, sampai di sana ternyata rumahnya sedang berkabung Pak, baru saja meninggal dunia. Pulang sampai di rumahnya kelaparan Pak, kayak apa rasanya Pak?
susahnya bapak posisi seperti kayak apa. Ini baru satu keluarga. Rasulullah memikirkan umat Islam sampai keberlangsungan dakwahnya yaumul qiyamah ini Pak, posisinya seperti itu tidak lebih dahsyat lagi Pak. Istri meninggal, paman meninggal, diusir dari kota Mekah, dikucilkan, umatnya kelaparan, kayak apa Pak? Di puncak kesusahan itulah kemudian Allah memberikan satu solusi yang luar biasa, yaitu turunnya perintah sholat. Dan mulai subuh harinya umat Islam melaksanakan hadirin sholat 5 waktu tadi. Nah saat itu tidak ke masjid Pak, karena masjid juga belum terbangun. Masjid terbangun pertama kali nanti adalah Masjid Quba yang ada di kota Madinah. Dan Jumatan pertama kali juga di Masjid Quba. Nah hadirin, makanya kalau ada satu orang yang ngomong, Rasulullah waktu di Mekah juga nggak sholat Jumat kok. Ya bener, karena turunnya perintah sholat Jumat itu saat berada di Madinah. Adzan tahun kedua Hijriah. Jadi sholat Jumat pertama itu nggak ada adzan. Nah ini jangan dijadikan sebagai sebuah patokan nanti. Ada dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah sholat Jumat pertama kali nggak ada adzan, langsung khutbah. Ya benar, memang pada waktu itu belum turun perintah adzan kok. Adzan itu turun pada waktu kemudian tahun kedua Hijriah. Nah kemudian hadirin, setelah turun perintah sholat dikerjakan, nggak butuh lama Pak, 3 tahun kemudian Allah ganti Taif dengan Madinah Pak. Begitu umat Islam sampai ke Madinah hijrah, dimuliakan Pak. Itulah yang disebut dengan kaum muhajirin, dan orang-orang yang di Madinah disebut dengan kaum Ansor. Dimuliakan oleh kaum Ansor, Allah muliakan kaum muslimin masuk kota Madinah itu Pak. 3 tahun itu juga kemudian ketika Rasulullah bergerak menuju kota Madinah, sampai di Madinah jadi penguasa Pak. Meskipun di situ mayoritasnya memang Islam, tapi juga ada umat-umat yang lain. Sehingga untuk hidup berdampingan dibuatkanlah yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah hadirin yang dirahmati Allah, itu 3 tahun dari setelah habis turunnya perintah sholat. Kemudian hadirin, tahun kedua memasuki tahun ketiga, perang Uhud Pak, perang Badar. Tahun ke-5, 4 itu sudah mulai perang Khandaq dan menang. Tahun ke-7 Hijriah, 7 tahun Pak, Rasulullah SAW sudah mau umroh, 1000 orang yang ikut masuk ke kota Madinah Pak. 7 orang, 700 atau berapa, antara 700 sampai 1000 itu. Kemudian orang-orang Mekah nggak mau, akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ada perjanjian Hudaybiyah itu nanti bisa dibaca itu Pak, kalau Bapak pas umroh itu ingat perjanjian Hudaybiyah. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitu tidak bolehnya Rasulullah kemudian mundur. Tahun ke-10 Pak Hijriah itu Fathul Mekah, perang Hunain dan lain sebagainya, dan sudah perang melawan Romawi Pak. Hebatnya umat Islam, 10 tahun setelah turunnya perintah sholat. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemarin juga kita sudah bahas bagaimana dahsyatnya dampak efek dari menjaga sholat berjamaah. Ini sudah kita bahas Pak. Di dunia Allah bebaskan dari kefakiran, baik fakir materi maupun fakir mental. Di kubur Allah angkat azabnya, azab kubur tidak akan dijumpai oleh orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah. Di mahsyar mereka menerima catatan tangan kanan, di mizan mereka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hisabnya. Bahkan melewati sirat itu kal barqil khatif, bagaikan kilat yang menyambar, selesai gitu loh Pak. Sampai jenengan nanti akan berkata begini, Pak Ustadz, iya, Siratal Mustaqim itu sebelah mana ya Pak Ustadz? Bapak nggak terasa ya? Sama sekali, kita udah lewat Pak tadi itu. Alhamdulillah, ini bagi orang yang melaksanakan istiqomah salat berjamaah, bahkan bisa mendapat kesempatan wilkat surga Pak, tiket surga yang istimewa sekali. Ada Pak, jika Allah mengendaki, yadkhulul jannah bi ghairi hisabin, masuk surga tanpa hisab. Itu golongan yang spesial.
Nah hadirin, ini oke, kita paham, kita tahu, dan alhamdulillah kita dapat hidayah dari Allah sehingga kita bisa melakukan itu. Yang jadi masalah sekarang dalam sebuah keluarga itu, bagaimana anak-anak kita juga bisa seperti itu gitu loh Pak. Ini yang menjadi problem. Makanya dari awal saya sampaikan problem Gen Z, problem milenial, generasi milenial yang seperti ini, yang terjadi saat ini ya narkoba, yang paparan radikalis, kemudian penyakit HIV yang juga sudah mulai luar biasa, naudzubillah min dzalik. Belum mereka juga harus dihadapkan dengan problem untuk segera survive kehidupan, mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah hadirin yang dirahmati Allah, dalam kegamangan itu, setelah kita juga mengalami kehidupan yang sedemikian panjang, kemudian kita menyadari bahwa solusi hidup bagi umat Islam dari semua problem, keinginan, hajat dan lain sebagainya itu adalah di dalam menjaga sholat berjamaah. Nah, bagaimana memahamkan hal ini kepada anak-anak kita itu, Pak? Karena kenyataannya sekarang anak-anak kita ini, Pak, mohon maaf, untuk diajak ke masjid sholat berjamaah tekun. Jangankan kok untuk sholat berjamaah tekun, Pak, untuk sekedar bisa mendisiplinkan mereka sholat di rumah saja kadang beratnya luar biasa. Nah, bagaimana sekarang kita membentuk, memproses anak-anak kita agar bisa sadar terhadap sholat jamaah ini? Yang pertama hadirin, tengok sumber makanan yang kita bawa, ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan sampai anak kita mengkonsumsi barang dari nafkah yang kita cari secara haram, Pak. Ini harus diperhatikan betul. Carikan anak-anak kita itu nafkah yang betul-betul halal. Maka insya Allah akan mudah kita proses di dalam membentukkan generasi yang takwa. Tapi kalau kita sebagai orang tua nyarinya sudah dari jalan yang haram, naudzubillah. Bahkan sampai ada istilah yang haram aja susah, apalagi yang halal, Pak Ustadz. Oh enggak, Pak, yang halal itu mudah insya Allah, Pak. Yang halal itu, Bapak jualan di pinggir jalan itu halal, Pak, insya Allah. Lebih mudah itu buka dawet jualan di situ halal, Pak, daripada Bapak ngotak-ngatik angka kan gitu kan, karena nggak jelas-jelas juga gitu tuh. Nah ini hadirin, bukti nyata realnya yang halal itu lebih mudah. Yang kedua, cara mendidik anak untuk sholat tidak hanya setakat bagaimana mereka hafal bacaan-bacaan sholat dan hafal gerakan sholat ketika masih di bawah umur 7 tahun, Pak. Tapi mulai dari kecil itu memang sudah kita mendidik gerakan sholat, mendidik bacaan sholat, juga mendidik waktu sholat, Pak. Ini cara pendidikannya seperti itu. Kalau tidak dididik dengan cara waktunya juga, mereka akan hanya sekedar tahu sholatnya aja. Yang ketiga hadirin, contohin, Pak, contohin. Sejuta kata-kata dengan sekali tindakan itu akan lebih terkesan sekali tindakan. Contohin hadirin. Bawa anak kita ke masjid, bawa anak kita ke masjid, bawa cucu kita ke masjid. Karena ini akan menjadi satu catatan yang luar biasa. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau tidak dicontohkan, mereka akan membantah nasihat kita. Ayah merintah ke masjid, ayah sendiri gak ke masjid. Ibu merintah ke masjid, tapi ibu sendiri sholatnya gak tepat waktu. Mereka akan membahas itu. Karena sifat berontaknya anak terhadap sesuatu yang kita preskan kepada mereka akan muncul. Ini yang penting sekali. Nah yang ketiga hadirin, dididik, dicarikan yang halal, dididik, kemudian dicontohin. Yang terakhir ini, Pak, didoakan. Bagaimana cara mendoakannya? Begini, ini penting, Pak. Mohon ini terakhir ini diperhatikan sebelum saya tutup 5 menit ke depan karena sudah jam 6 lewat. Yang pertama, Bapak Ibu, sebelum mendoakan anak itu kita membaca Al-Fatihah dulu. Yang pertama begini, Bismillahirrahmanirrahim.
untuk mendapatkan ridhomu dan syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Kalau bahasa Arabnya ya li ridho ilahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Ini yang pertama. Ini mohon nanti diperhatikan betul. Kalau bahasa Indonesianya, demi untuk mendapatkan ridhomu dan syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Fatihah Bapak Ibu kita dulu, guru-guru kita juga, khususon Bapak Ibu kami, mbah-mbah kami, guru-guru kami. Al-Fatihah. Tapi yang minal mukminin wal mukminat ya, karena kita kan nggak tahu mbah-mbah kita ini yang dulu apakah muslim atau enggak kan gitu. Khususon Bapak Ibu kami, mbah-mbah kami, guru-guru kami, minal mukminin wal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah, kita fatihain para malaikat yang menjaga jiwa raga anak kita, Pak. Misalkan anak kita namanya Hasan, Husain, Ahmad, misalkan itu, Pak ya. Khususon para malaikat yang menjaga jiwa raga anak saya, Ahmad, Hasan, Husain. Al-Fatihah. Malaikat yang menjaga itu di-Fatihah. Termasuk malaikat itu korinnya juga. Kan kita ini semua punya korin, Pak. Korin itu adalah kayak sebangsa makhluk halus lah ya, yang selalu mendampingi kita. Nah, korin itu kadang membisikkan kepada hal yang jahat juga gitu, atau kadang membisikkan hal yang bagus. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kok duduk kayak gini, tiba-tiba di dalam hati atau dalam pikiran atau dalam perasaan pengen nanti ini habis ini bersedekah, itu insya Allah ajakan korin yang kebaikan. Khususon para malaikat yang menjaga jiwa raga anak-anak saya. Al-Fatihah. Yang kedua. Yang keempat, nah ini Bu, khususon jiwa raga hatinya, ruhnya, kemudian jasmaninya, pikirannya anak saya, sebutkan nama-nama. Al-Fatihah, di-Fatihahin. Habis itu ibu bapak hajatnya apa? Jika anaknya itu kok keras kepala, diajak untuk sholat, angelnya luar biasa, bapak ibu baca sholawat, Bu. Terserah sholawat apa aja, termasuk kemudian Asmaul Husna, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Zat yang maha lembut hati, yang maha lembut kepada Allah ini, tidak hatinya enggak ya. Wahai Zat yang maha lembut, penuh kasih sayang. Insya Allah nanti ibu berdoa, Ya Allah, dengan asbab amalan ini saya memohon kepadamu, Ya Allah, lembutkanlah hati anak saya. Insya Allah Pak, anaknya sudah diatur. Karena ini problem sekali ketika mempunyai anak yang berani pada orang tua. Bapak ibu anaknya pengen sukses, bacakan surat Yasin. Habis bacakan Al-Fatihah, istighfar, salat, bacakan surat Yasin, Waqiah. Kalau pengen cerdas, bacakan surat Muhammad. Pengen beruntung, bacakan surat Yusuf. Habis itu Bapak Ibu berdoa. Insya Allah Pak. Dan itu sudah saya praktekkan luar biasa, alhamdulillah. Baik untuk mendoakan anak orang lain maupun untuk mendoakan anak sendiri. Walaupun anak saya juga bukan kemudian sukses-sukses amat, tapi paling tidak sesuai dengan harapan yang saya harapkan itu Pak. Kalau dibandingkan dengan anak bapak, mungkin anak bapak ibu jauh lebih sukses daripada anak saya. Tapi paling tidak anak saya itu menjadi seorang anak yang saya betul-betul saya harapkan. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini semoga Allah melindungi anak keturunan saya selama-lamanya sampai hari kiamat nanti. Amin. Dan juga saya doakan semoga anak keturunan bapak semua juga Allah lindungi sampai kiamat nanti dari kemaksiatan, dari bahaya narkoba, bahaya aid, kemudian bahaya penyakit-penyakit yang lain. Amin. Kemudian Allah muliakan dan Allah mudahkan. Nah, ini hadirin kaitannya Isra wal Mi'raj dengan penjagaan sholat. Karena ketika anak-anak kita nanti juga istiqomah sholat, apalagi sholat berjamaah, insya Allah Allah akan muliakan dan Allah mudahkan, juga Allah akan kabulkan hajatnya. Sama dengan bagaimana ibu bapak saat ini merasakan nikmatnya kehidupan ketika kita jalani dengan keistiqomahan sholat berjamaah.
Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang bisa kami sampaikan, monggo silahkan nanti diamalkan. Kita fatikahin anak-anak kita doakan, kita tanamkan bagaimana pentingnya sholat berjamaah untuk anak laki-laki, dan bagaimana untuk anak perempuan adalah sholat di tepat waktunya. Bacakan itu Pak. Kalau yang nanti ingin mengulang silahkan WA saya, nanti insya Allah akan saya jawab. Demikian dari kami hadirin, ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.